Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih Shalom adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Engkau baik dan sangat baik. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami, untuk penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon berikanlah pengertian kepada kami, agar firman-Mu dapat membaharui hati dan pikiran kami, untuk kami dapat lebih mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, tema renungan Kak Charles pada hari ini adalah memasuki dunia yang baru.
memasuki dunia yang baru. Mari kita buka kitab kita di dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Kita nggak akan baca semua ya. Nanti adik-adik bisa baca sendiri di rumah. Kita baca ayat 1 sampai 3 dulu. Bilangan 13 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Ayat 3, lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Lalu kita baca di ayat 17 ya. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur." Nah, kita sekarang baca ayat yang 25 ya adik-adik. Ayat 25, sesudah lewat 40 hari. Jadi sudah 40 hari mereka pulang dari mengintai tempat itu. Lalu pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Ayat 27, mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami? Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya." Ayat terakhir 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah adik-adik, kita akan belajar dari kitab Bilangan pasal 13 ini. Kita akan belajar bagaimana kita memasuki dunia yang baru. Kita harus berani mengambil resiko ya, dalam situasi yang baru, kondisi yang baru ya. Dan kita juga akan belajar, kita menyadari bahwa Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Amin adik-adik. Nah adik-adik, memang kita semua nih gak suka dengan hal yang baru. Kita sudah nyaman dengan keadaan yang sekarang ini. Ya, kalau masuk ke situasi yang baru, keadaan yang baru, berarti ada resiko yang harus dihadapi, ada masalah yang baru yang harus dihadapi. Jadi banyak dari kita takut, banyak dari kita tidak mau mengambil resiko. Walaupun hal itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik.
Nah, pada renungan ini kita akan diingatkan ya bahwa Tuhan pasti menyertai kita pada situasi atau keadaan yang baru. Nah, contohnya adik-adik sudah 6 tahun bersekolah di SD. Pasti banyak, ya Kak Charles pun juga ingat dulu ketika mau naik kelas 1 SMP, takut rasanya. Karena mau masuk ke dunia yang baru, mau masuk ke sekolah menengah pertama, ke SMP. Ya, pasti segala sesuatunya baru, berubah, berbeda. Ya, Kak Charles pun juga takut, mungkin adik-adik juga sebagian besar juga takut. Tetapi ternyata sesulit apapun di keadaan yang baru itu, Tuhan akan selalu menyertai kita, ya. Tuhan akan menuntun kita, akan membimbing kita. Nah, adik-adik, seperti yang kita baca tadi di dalam Bilangan 13, kita tahu bahwa Tuhan berjanji bahwa bangsa Israel akan mendiami sebuah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ketika bangsa Israel kan kita tahu baru saja keluar dari Mesir. Mereka harus melakukan perjalanan yang sangat jauh di padang gurun. Dan sangat lama sebelum mereka tiba di negeri yang sudah dijanjikan Tuhan. Mereka melewati padang gurun yang begitu penuh dengan bahaya, penuh dengan ancaman-ancaman. Dan kini di hadapan mereka ada tanah Kanaan yang begitu subur, tanah yang begitu baik, berlimpah susu dan madunya. Nah, Musa yang memimpin bangsa Israel tidak sembarangan ketika mau memasuki negeri Kanaan. Dia mendengarkan firman Tuhan bahwa dia harus mengutus 12 orang yang bisa dipercaya. Dari 12 suku ya, 12 orang pemimpin dari ke-12 suku Israel. Supaya mereka mengintai dan mencari informasi mengenai tanah Kanaan. Dan ke-12 orang ini melihat Kanaan itu begitu berlimpah ya, seperti yang dijanjikan Tuhan. Namun mereka tidak menduga bahwa penduduk Kanaan adalah penduduk yang sangat kuat, berbadan besar seperti raksasa. Pertahanan di kota Kanaan itu pun juga begitu kuat. Jadi akan menyulitkan untuk bangsa Israel untuk menyerbu kota itu. Dan para pengintai itu menyampaikan apa yang mereka lihat kepada Musa, Harun, dan seluruh bangsa Israel. Namun, kita bisa baca ya adik-adik, mereka memiliki dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama, yaitu yang dipegang oleh 10 orang, yang mengatakan bahwa bangsa Kanaan merupakan negeri yang sangat kuat, sehingga tidak mungkin bagi bangsa Israel untuk merebut negeri itu. Mereka begitu takut, bahkan mereka membuat hoax gitu, melebih-lebihkan ya pemberitaan tentang tantangan yang ada di negeri Kanaan. Nah, sedangkan ada pendapat yang kedua, yaitu dari 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua. Mereka mengatakan bahwa sekalipun negeri itu kuat, tetapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tetap percaya ketika Tuhan berjanji, sekuat apapun negeri Kanaan pasti akan diberikan kepada bangsa Israel. Kaleb mengajak bangsa Israel untuk tidak takut, untuk tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan dan percaya bahwa mereka akan mengalahkan Kanaan. Nah, jadi mereka memang melihat fakta yang sama ya tentang negeri Kanaan, tetapi ada 2 pendapat berbeda. 10 orang memiliki pendapat yang negatif, mereka takut. Sedangkan ada 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka memiliki pendapat yang positif. Mereka lihat memang orang-orang besar, tapi mereka tidak takut, ya, karena mereka percaya Tuhan akan selalu menyertai mereka. Nah, adik-adik, kehidupan bangsa Israel ini bisa menjadi contoh yang bisa kita lihat di kehidupan kita sekarang ini. Kadang kita nyaman ya adik-adik dengan kondisi kita sekarang ini. Kita tidak mau, enak nih, kita tidak mau melangkah gitu. Kita sudah nyaman di sini. Ya contohnya mungkin adik-adik sudah nyaman di SD, tidak mau melangkah ke SMP ya. Tapi kan tidak mungkin ya adik-adik, pasti mau naik kelas. Jadi hal-hal yang baru itu seperti menakutkan gitu ya. Ada tantangan yang baru yang kita belum tahu apa itu yang. Jadi kita begitu takut untuk memasuki ya negeri Kanaan dalam hidup kita ya. Masuki dunia yang baru memang
ada resikonya adik-adik. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui, ada banyak hal yang tidak kita pahami, ada banyak tantangan yang baru yang harus kita hadapi. Bisa saja kita gagal menghadapi tantangan itu, tapi bisa juga kan kita bisa berhasil, kita bisa menang menghadapi tantangan itu. Nah, oleh karena itu adik-adik, banyak orang yang menjadi sama seperti para pengintai Israel, yang lebih memilih untuk menjadi orang yang takut, yang tidak mau memasuki dunia yang baru, tidak mau mengambil resiko. Nah, perkataan Kaleb dan Yosua bisa menjadi teladan buat kita memasuki dunia yang baru, untuk mencapai hal-hal yang baru. Memang pasti membuat kita khawatir, namun percayalah adik-adik, Tuhan selalu menepati janjinya. Dia akan selalu menyertai kita. Nah, kita harus pegang firman Tuhan ini, bahwa Tuhan akan menyertai kita sepanjang hidup kita. Nah, masuki masa remaja memang masa belajar ya adik-adik. Ada pelajaran sekolah dan juga pelajaran di kehidupan ya. Banyak perubahan-perubahan, kalian pasti banyak ingin tahu gitu ya. Banyak sekali perubahan yang kalian alami, banyak tantangan yang kalian hadapi. Tetapi Kak Charles berharap adik-adik mau jadi orang yang berani, yang tidak takut untuk mengambil resiko, yang berani menghadapi setiap tantangan yang ada. Ya, meskipun banyak perubahan yang baru, tapi yakin dan percayalah adik-adik, Tuhan akan menyertai kita semua. Kita sudah, ya seperti Kak Charles bilang tadi ya, sekolah dasar 6 tahun gitu ya, begitu lama, dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, sudah nyaman. Coba ya SD-nya sampai kelas 9 ya, enggak ya adik-adik? Ya setelah kelas 6 SD ya ada kelas 6, kelas 7, kelas 8, 9, yaitu kelas SMP. Nanti juga kalian akan lulus SMP dan masuk ke kelas SMA, sekolah menengah atas. Akan ada hal-hal baru lagi, akan ada tantangan-tantangan yang baru lagi. Tetapi toh adik-adik juga bisa lihat kan, selama SD ini kalian bisa lewati gitu. Kalian percaya Tuhan menyertai kalian semua. Tuhan menyertai Kak Charles juga. Ya. Jadi kita mungkin takut ya, tapi kalau kita yakin Tuhan menyertai kita, kita tidak perlu takut ya adik-adik. Justru kita malah harus semangat. Kita menjadi orang yang tidak takut, kita berani, kita malah oke, mau masuk dunia yang baru, kita tidak takut, kita malah excited, kita antusias gitu ya. Tuhan pasti menyertai kita adik-adik, walaupun pelajaran SMP mungkin semakin susah ya. Tapi Tuhan pasti akan memberikan kalian budi pekerti, pengetahuan, memberikan hikmat. Asalkan kita tetap takut akan Tuhan ya. Kita tetap tunduk kepada firman Tuhan, kita taat. Dan Tuhan, ketika kita hidupnya berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan pun juga pasti akan menyertai kita. Nah, kita belajar dari Yosua dan Kaleb ya adik-adik. Kita diingatkan untuk selalu percaya kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan begitu sempurna adik-adik, sehingga kita tidak akan takut lagi memasuki dunia yang baru, untuk mencapai hal-hal yang baru yang dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, ada sebuah ilustrasi. Adik-adik tahu elang ya? Burung elang yang begitu besar. Umur mereka tuh cukup panjang, sekitar 70 tahun gitu, seperti umur manusia gitu ya adik-adik. Nah, elang ini untuk mencapai umur 70 tahun itu, elang harus menjalani perubahan yang sangat-sangat menyakitkan. Dan hal yang menyakitkan ini terjadi ketika elang itu berumur 40 tahun. Ia akan terbang tinggi ke puncak gunung dan membuat sarang di sana. Dan di sarang itu dia akan mulai berubah, bertransformasi selama 150 hari. Dengan cara yang begitu menyakitkan ya adik-adik. Dimulai dari mematukan paruhnya sampai patah. Dan kemudian paruhnya akan tumbuh lagi. Dia juga harus mencabut cakarnya. Dan bulu-bulunya semua dicabut.
yang pada akhirnya akan tumbuh kembali. Dan 5 bulan kemudian dia dapat terbang dan hidup seperti sedia kala. Itu kalau burung elang mau bertahan hidup sampai umur 70 ya. Dia harus mengalami pengalaman begitu menyakitkan ketika usia umur 40 tahun. Dan kalau dia nggak berani, dia akan mati. Tapi kalau dia berani dengan pengalaman yang menyakitkan itu, maka dia akan bertahan hidup sampai 30 tahun lagi, sampai usia 70 tahun. Nah adik-adik, apakah dalam hidup adik-adik ya mungkin ada hal-hal yang baru, ya khususnya sekarang lagi pandemi begini ya adik-adik, memang situasi tidak meyakinkan, situasi begitu ya, kita semua bingung gitu ya, apa yang akan terjadi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, kita tidak pernah tahu ya. Kita sudah memasuki dunia yang baru ini ya, ibaratnya adik-adik. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Ya, ketika kita memasuki dunia yang baru yang penuh dengan tantangan, dengan masalah, Tuhan akan selalu menyertai kita. Kita tidak perlu takut ya adik-adik. Kita harus tetap semangat ya. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah ditabur pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa akan selalu ada hal-hal yang baru dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak tantangan-tantangan ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya ketika kami memasuki dunia yang baru, hal-hal yang baru, Tuhan akan selalu menyertai kami. Tangan Tuhan akan selalu menopang kami dan tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik dan sangat baik. Di situasi pandemi yang begitu sulit ini, Engkau selalu menyertai kami, keluarga kami, dimanapun kami berada. Kami mohon selalu Tuhan penyertaan-Mu, dan kami mohon berikan kami selalu kesehatan ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari virus corona ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat berhari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.